Halo, Bujang. Terima kasih sudah mengklik video ini. Dan selamat datang di channel Uzumaki Film. Channelnya jomblo friendly banget. Kali ini Uzumaki Film bakal meringkas anime, yaitu anime Tensura Movie 1 yang dirilis pada tahun 2022. Masih baru banget nih. Dan sebelum itu, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin jika ada kata-kata dalam konten Uzumaki Film yang menyinggung kalian selama ini. Dan terima kasih juga yang sudah setia terus menunggu konten-konten Uzumaki Film. Tapi kali ini aku mau coba suaranya si Asep nih, yang dimana dari kemarin si Asep ini pengen banget bawain cerita untuk kalian, karena tenggorokan admin lagi nggak enak banget dah. Jadi sementara si Asep dulu yang bawain. Dan jika kalian lebih suka suara si Asep, di next konten dia yang bawain lagi. Oke Sep? Oke Bang Messi. Kok Bang Messi sih Sep? Gak jelas banget dah. Oh lupa Bang, siap Bang Admin. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja masuk ke alurnya. Di awal Skani diperlihatkan seseorang yang sedang bertarung solo versus squad. Ya untungnya dia bisa mengalahkan musuhnya dengan cepat ya Geisha. Dan kemudian datanglah seseorang yang mencoba memprovokasi, yang dimana orang itu adalah ketua dari kelompok tersebut, yaitu pemburu bayaran. Karena nggak terima, mereka berdua pun langsung bertarung. Kekuatan yang berbeda, ia pun kalah telak dengan orang itu. Keesokan paginya, orang tersebut dirawat oleh seseorang ratu yang bernama Towa. Mereka menjelaskan saat ia terkapar di rawa, oh iya orang itu bernama Hiro. Hiro saat itu meminta maaf kepada mereka yang menolongnya, tetapi menurut Towa Hiro tidak perlu berterima kasih. Hiro yang mendengar kata Hiro dari Towa, ia seperti mengingat kejadian yang sudah lama. Yang dimana Towa pernah menyelamatkan nyawa Hiro dengan kekuatan mahkotanya. Dengan kekuatan Towa, Hiro bisa berevolusi, lalu Hiro terkejut. Dengan keadaan temannya yang sudah wafat, Towa pun memberitahu kalau saat Hiro belum sadar, ia selalu mengigau ingin kembali ke desanya. Hiro yang mendengar itu langsung bergegas meninggalkan kerajaan dan pergi. Sesampainya Hiro di desa, ia melihat kalau desanya sudah hancur dan mengingat kejadian saat mereka masih bersama. Hiro yang merasa terpukul hatinya melihat keadaan desa saat ini, ia pun mempunyai dendam kesumat kepada orc yang sudah menghancurkan desanya. Lalu 4 hari Towa menunggu kembalinya Hiro ke kerajaan. Pendamping Towa saat itu kesal dengan Hiro karena meninggalkan Towa begitu saja. Tak berselang lama Hiro pun kembali ke kerajaan. Skane pun berpindah yang dimana Gobuta dan Gabiru sedang berlatih dengan Hakurou. Hakurou saat itu langsung mengevaluasi hasil latihan tadi. Di sisi lain para orc sedang bekerja membangun akses jalan. Saat itu Souwei memberitahu Hakurou kalau Geld diserang seseorang dan Souwei akan melaporkan informasi ke Rimuru. Kemudian saat itu Rimuru sedang memikirkan cara untuk menaklukkan kerajaan Falmouth. Shuna pun datang memberikan teh untuk Rimuru. Shion dan Rimuru saat itu sangat menikmati teh buatan Shuna. Shion yang enggak mau kalah dan Shuna, ia pun memberikan cookies buatannya untuk Rimuru. Ya kalian tahulah kalau si Shion ini kagak bisa masak. Mana nih tim mendang-mending, opai gede tapi kagak bisa masak, atau opai kayak papan tapi bisa masak, tulis di kolam renang Bormuhehehe. Saat makanan buan Shion dihidangkan, tiba-tiba suasana menjadi dramatis. Shuna yang tahu keadaannya, ia pun pergi. Rimuru terus mencari sebuah alasan untuk tidak memakan makanan Shion. Tak berselang lama Shoei pun datang memberikan informasi kepada Rimuru tentang Geld diserang. Skane berpindah yang dimana Hiro dan Geld sedang bertarung. Karena kekuatan Hiro lincah dan Geld mempunyai pertahanan yang kuat, pertarungan itu pun sangat sengit dan imbang. Hiro ingin membalaskan dendam keluarganya, karena itulah amarah Hiro meluap-luap. Lalu Hiro pun membuka gear seconnya untuk membunuh Geld. Saat ingin menghampiri Geld, Hiro pun sempat dihentikan tetapi itu gagal. Hiro pun terus berfokus menyerang Geld. Geld yang merasa mempunyai salah, ia pun hanya diam untuk menerima serang itu. Ya untung aja serangan itu ditangkis oleh Bang Benny, yang di Benny terkejut dengan Kakanda Hiro yang masih hidup. Kemudian Benimaru menjelaskan kalau ia diselamatkan seseorang dan diberi nama Hiro. Yang melihat keluarganya yang masih hidup, ia sangat senang. Karena keadaan sudah netral,
Hiro pun menanyakan ke Benny kenapa ia melindungi orc. Benimaru yang mendengar itu menjelaskan kalau mereka sudah berdamai dan Gelt sudah menjadi rekannya. Hiro yang mendengar itu sedikit tidak terima, tetapi karena itu ucapan Benimaru ia pun akan menganggap orc bukanlah musuhnya lagi. Hiro yang merasa tidak enak karena menyerang tiba-tiba, ia pun meminta maaf atas perlakuannya. Gelt yang mendengar itu merasa tidak enak dengan Hiro. Sejatinya orc-lah yang telah membantai desa Ogre. Kemudian Rimuru dan kawan-kawan pun datang. Shion, Shuna dan Hakurou terkejut melihat Hiro. Setelah pertemuan, keluarga yang telah kembali, saat malam hari Hiro pun menceritakan semua kejadiannya kepada Pak Kades Rimuru. Hiro waktu itu pernah bekerja sebagai pemburu bayaran di negara yang dipimpin oleh Klaiman kota Gistave, tetapi Hiro sudah tidak memikirkannya lagi, karena ia bersyukur bisa berkumpul seperti dulu kala. Hiro kemudian menceritakan kalau ia diselamatkan oleh kerajaan kecil yang dipimpin oleh Towa, dan Hiro yang hampir mati diselamatkan olehnya. Saat ini kerajaan Towa sedang mengalami inflasi emas. Karena penambangan emas yang berlebihan, peran Towa untuk kerajaan benar-benar mengorbankan dirinya untuk negeri dan masyarakat yang sejahtera. Dengan menggunakan kekuatan dari Dewi, Towa bisa melakukan apa saja akan tetapi kekuatan itu memakan tubuh Towa secara perlahan, saat ia memakai energi sihirnya. Lalu pihak kerajaan terus mencari obat untuk menyembuhkan kutukan yang diperoleh dari mahkota yang dipakai Towa, dan alasan itulah Hiro datang ke kota Tempest untuk meluaskan lahan kerajaan. Rimuru yang mendengar itu memberitahu Hiro kalau ia sudah menjadi Raja Iblis. Rimuru saat itu meminta izin ke Veldora untuk meminta izin Hiro membuka lahan di hutannya. Veldora yang mendengar itu pun memperbolehkannya. Tak berselang lama Milim pun datang tiba-tiba mengerusuh. Kemudian Hiro tiba-tiba memohon kepada Rimuru untuk menyelamatkan kerajaan Towa. Saudara Hiro yang mendengar itu memohon juga ke Rimuru. Rimuru yang melihat itu ia pun dengan senang hati membantunya. Keesokannya paginya Rimuru pergi untuk bertemu dengan Ratu Towa. Saat dalam perjalanan, Rimuru dan kawan-kawan terkejut melihat pemandangan negeri yang indah. Tetapi sekarang ini negeri tersebut sedang dilanda masalah. Kemudian Shion menawarkan makanan yang ia buat ke Bang Ojek Naga. Saat Shion membuka tempat makanannya, aroma makanan tersebut membuat naganya oleng dan mereka pun langsung kehilangan kendali. Rimuru yang melihat itu, ia pun bergegas menyelamatkan Shion. Setelah itu Rimuru curiga dengan keadaan air di kerajaan Towa. Singkat cerita aja Rimuru dan kawannya sampai di kerajaan Towa dan langsung berbincang dengan menteri kerajaan. Setelah memberitahu soal persetujuan peluasan hutan, Rimuru mencoba mengobati Ratu Towa yang sedang terkena kutukan. Setelah memeriksa Towa, Rimuru menyarankan Towa untuk mengonsumsi madu untuk meredakan penyakitnya. Towa saat itu meminta bantuan ke Rimuru untuk memurnikan air yang terkena racun. Kemudian sesampainya di tempat Rimuru curiga dengan keadaan air tersebut, saat itu Rimuru pun langsung mengeceknya dengan membelah air. Buset, ini kayak Nabi Musa enggak sih? Setelah itu Rimuru langsung menghancurkan sihir yang membuat air danau tersebut tercemar dengan menyaring airnya. Kemudian Towa saat itu langsung berterima kasih ke Rimuru. Scene pun berpindah yang dimana Rimuru dan masyarakat dari kerajaan Towa merayakan keberhasilannya pembersihan danau yang telah tercemar. Saat itu Hiro meminta maaf ke Rimuru kalau jamuannya kurang mewah. Rimuru yang mendengar itu pun berbicara kalau semua itu sudah cukup. Setelah berbicara dengan Hiro, Rimuru ingin menemui Towa, lalu Rimuru menyapa Towa. Towa saat itu berterima kasih untuk madu yang diberikan oleh Rimuru karena itu membuat keadaan Towa membaik, karena bantuan Rimuru selalu ada untuknya. Towa merasa iri dengan Rimuru yang dimana Towa dan Rimuru itu adalah kepala desa. Rimuru terlihat sangat berbaur dengan rekan-rekan di dekatnya. Sedangkan Towa merasa sudah berbuat curang saat ia melihat Hiro mati-matian bertarung. Towa hanya bisa melihatnya dari kejauhan. Rimuru yang mendengar itu mencoba menenangkan isi pikiran Towa yang insecure. Bang admin kedua, ada kata-kata bagus nih dari kepala desa Rimuru. Apaan tuh, Sep? Nih dengerin, semua orang seperti itu, diam-diam sudah memperhitungkan banyak hal. Bersikap perhitungan seperti itu tidak jahat. Lagi pula mengagumi seseorang tidak akan menjadi terikat, begitupun dengan kalian yang hanya mengagumi tapi tidak bisa memiliki. Cuek, bisa aja lu, Sep. Lanjut. Kemudian keesokan paginya, para kuli Konoha sedang membuka lahan baru untuk kerajaan Towa. Lalu ada seseorang yang terkejut melihat keberhasilan pembukaan lahan dan air danau yang sudah bersih. Dengan isi kepala yang ruwet, ia terkejut dengan keadaan Nona Towa yang sehat walafiat. Orang ini bernama Lukua. Saat itu ia disapa oleh Mobuji.
Lalu Mobuji menjelaskan 10 hari terakhir, yang dimana kerajaan hutan Jura telah membantu kerajaan Towa. Lukua yang mendengar itu merasa kesal nih. Karena rencana yang ia lakukan gagal untuk menaikkan kedudukan dan posisinya. Setelah itu Lukua mempunyai cara lagi untuk menciptakan kekacauan dan tragedi. Scene berpindah yang dimana sekretari kedua yaitu Diablo kembali ke desa. Kemudian di sisi lain Hiro sedang berziarah. Tak berselang lama dari itu Benny juga ikut berziarah. Setelah itu saat Hiro dan Benny melakukan perjanjian, tiba-tiba seseorang prajurit kerajaan memberikan kabar ke Hiro kalau Nona Towa pingsan dan berita tersebut sampai ke Rimuru. Dryarch saat itu menjelaskan keadaan di kerajaan, yang dimana tiba-tiba danau yang sudah dimurnikan kembali tercemar sampai mengeluarkan bau menyengat. Saat itu pula Nona Towa menggunakan kekuatan mahkota tiara itu demi menyelamatkan para penduduk. Rimuru yang mendengar itu bingung dengan apa yang terjadi dengan danau tersebut. Saat itu juga Diablo penasaran dengan lingkaran sihir yang dimaksud oleh Rimuru. Di sisi lain prajurit kerajaan Towa menjelaskan detail keadaan Towa, yang dimana kutukannya mulai menjalar ke area tubuhnya, yang gawatnya pasukan negara-negara tetangga sedang bersiap untuk menyerang kerajaan Towa. Kemudian Diablo mulai curiga dengan keadaan yang menimpa Towa. Rimuru saat itu curiga dengan dokter yang merawat Towa. Tetapi itu hanya kecurigaan Rimuru saja. Saat itu juga Rimuru menyuruh Shoei untuk mengidentifikasi kenapa mereka mengincar Nona Towa. Di kerajaan Hiro melihat keadaan Towa yang keadaannya sangat lemah. Towa yang sadar meminta maaf ke Hiro karena tidak bisa menyelamatkan teman-temannya. Hiro yang mendengar itu merasa tidak enak dengan Towa, karena sejatinya Towa lah yang sudah banyak sekali membantu Hiro sampai saat ini. Setelah itu Rimuru merapatkan kejadian kepada petinggi-petinggi Tempest untuk mencari dalang semua ini. Kemudian Rimuru menyuruh Veldora untuk menjaga desa Tempest. Saat itu juga Diablo memberitahu ke Rimuru kalau ia mengetahui siapa yang memberi kutukan racun pada mahkota tiara itu sekaligus pembuat lingkaran sihir yang ada di danau. Rimuru yang mendengar itu mengizinkan Diablo untuk bernegosiasi dengan pembuat tiara dan sihir kuno tersebut. Kemudian di dalam kerajaan Hiro bertemu dengan Lukua, yang dimana Lukua ini mempunyai cara untuk menghilangkan kutukan atau racun pada tubuh Nona Towa. Hiro yang ingin sekali membalas kebaikan Towa, Lukua pun memberitahu cara kalau ia harus menukar jiwanya ke Towa agar Nona Towa tidak merasakan kesakitan lagi. Hiro yang sudah membulatkan tekadnya, ia pun mengiyakan ritual untuk menukar jiwanya dan siap menerima resiko. Setelah itu Lukua memberikan sebuah bola sihir ke Hiro. Karena itu adalah sebuah syarat ritual, Hiro pun menelannya, lalu mereka berdua pergi ke tempat ritual bersama Towa. Sesampainya di tempat, Hiro dan Mobuji melakukan ritualnya. Kemudian di sisi lain Rimuru dan kawan-kawan mencari keberadaan Towa yang tiba-tiba menghilang. Lalu Rimuru mendapatkan informasi dari Shoei, kalau negara tetangga mengincar tambang emas besar yang tertidur di raja dan mereka saat ini ingin menguasainya dan sudah bersiap untuk menyerang kerajaan Towa. Setelah itu Rimuru melanjutkan mencari keberadaan Towa. Towa yang sadarkan diri ia pun terkejut dengan keberadaannya dengan Hiro. Mobuji lalu menjelaskan kalau Hiro akan memindahkan jiwanya ke Towa agar Towa tidak merasakan sakit lagi. Towa yang mendengar itu tidak senang dengan Hiro lakukan kepadanya. Lukua yang melihat rencananya berhasil, ia pun sangat senang dan mengungkapkan niat dia yang sebenarnya. Hiro yang merasa dirinya ditipu oleh Mobuji. Hiro pun menyerang Lukua akan tetapi biji sihir yang ditelannya tadi sudah aktif membuat tubuhnya menjadi monster. Mobuji saat itu langsung mendoktrin ingatan Hiro dengan kejadian desa Ogre dihancurkan membuat Hiro mengamuk. Towa yang melihat Hiro menjadi monster, ia pun mencoba untuk menyembuhkannya. Akan tetapi Towa gagal karena serangan dari Hiro. Tak berselang lama dari itu, Rimuru pun datang untuk membantu Towa. Kemudian Benimaru membantu menahan serangan Hiro. Lukua yang kesal karena rencananya gagal ia pun kabur dari keributan. Rimuru yang melihat itu langsung mengejarnya. Kemudian di sisi lain para negara tetangga mulai menyerang kerajaan Towa dari berbagai sudut. Lalu scene berpindah yang dimana Diablo menemui Raja Iblis Violet. Saat itu Violet iri dengan Diablo yang sudah diberikan nama baru. Diablo kemudian menanyakan tentang kerajaan Towa yang telah membuat lingkaran sihir di danau negara tersebut. Violet yang mendengar itu sedikit terkejut. Tiba-tiba Diablo membahas kerajaan Towa. Diablo memperingati Violet untuk tidak mengusik kerajaan itu lagi. Violet yang mendengar itu menolaknya karena keluarga Towa adalah kerajaan favoritnya.
Cerita mundur ke belakang ratusan tahun yang lalu, Violet dimintai oleh ratu terdahulunya yang dimana Violet dianggap dewi karena ratu tersebut meminta kepadanya kekuatan demi menyelamatkan negaranya. Ratu yang mempunyai tekad yang kuat, Violet pun memberikan mahkota tiara kepadanya, tetapi mahkota tersebut mempunyai efek samping yaitu kutukan kalau ia memakai kekuatan dari mahkota tiara tersebut. Singkat cerita, ratu pun menerima mahkota yang diberikan oleh Violet walaupun 7 turunan harus terus memakai mahkota tiara itu. Diablo yang mendengar itu menyimpulkan kalau Violet selama ini menikmati penderitaan para ratu kerajaan. Violet mengetahui kalau Toa sebentar lagi meningsoi dan tidak lama lagi Violet mendapatkan tubuhnya Toa. Diablo yang mendengar itu mengecamnya, kalau Violet melakukan itu dengan bawahannya agar ratu terus memakai kekuatan mahkota tiara. Violet yang mendengar itu kesal dengan perkataan Diablo, kemudian Diablo dan Violet pun adu mekanik di Mansion Violet. Singkat cerita aja, Violet merasakan kekuatan Diablo yang semakin meningkat. Violet yang merasa berhasil mengenai Diablo, Diablo pun berhasil menghancurkan serangan Violet. Dan Violet sengaja menerima serangan tersebut karena Violet sudah mencapai batasnya. Setelah itu Violet pun penasaran dengan yang memberikan nama padanya. Diablo yang mendengar itu akan menceritakannya nanti. Lalu Violet pun pergi dan Diablo berhasil negosiasi dengan Violet. Scene berpindah lagi yang dimana Benimaru dan Hiro bertarung dengan sengit. Kemudian Rimuru terus mengejar Lukua yang terus kabur. Singkat cerita, Rimuru berhasil memojokkan Lukua dan bertarung. Karena kekuatan yang berbeda, Lukua pun terpojok. Saat itu Moboji berkomunikasi dengan Violet, yang dimana ia telah berhasil dengan rencananya untuk memberikan tubuh Toa. Akan tetapi Violet tidak menginginkan itu. Yang Violet inginkan ialah Toa sendirilah yang menyerahkan tubuhnya. Lukua yang kesal karena dibuang oleh Violet, ia pun meledakkan tubuhnya sendiri. Ya, untungnya Rimuru berhasil menghalaunya. Kemudian tersisa Hiro. Benimaru saat itu menggunakan kekuatannya untuk melumpuhkannya sesaat, tetapi serangan itu tidak berefek sama sekali. Hiro pun saat itu langsung menyerangnya kembali. Toa yang melihat itu langsung menghalaunya, membuat Hiro berhenti menyerang dan menusuk tubuhnya sendiri untuk menghancurkan inti kristal miliknya. Singkat cerita aja, Hiro yang telah pulih kembali ingatannya, ia pun menerima efek samping dari kekuatan kristal dan menjadi batu. Toa yang tidak menginginkan Hiro mati, ia pun menggunakan mahkota tiaranya untuk menyembuhkan Hiro. Saat menggunakan kekuatan mahkota, Hiro pun kembali hidup dan Toa meningsoi karena kutukannya. Di sisi lain, karena ini kesalahan Violet, jadi Toa mendapatkan kehidupan keduanya. Ya, intinya Hiro dan Toa nggak meningsoi coy. Setelah mengakhiri keributan karena Lukua, kerajaan pun menggelar pesta untuk kemenangan untuk kerajaan Toa. Keesokan paginya Rimuru kembali ke Tempest dan melihat kerusakan kota karena ulah Veldora dan Milim. Oke, sampai di sini dulu. Makasih banyak banget nih bagi kalian semua yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa share video ini yang teman kalian yang wibu-wibu bawa bawang ya guys ya. Biar channel ini makin berkembang dan semangat juga miminnya membuat kontennya. Jika kalian suka dengan animenya, nanti aku akan cari anime yang lebih seru lagi daripada ini. Oke, segitu aja penjelasan dari Watashi. Jangan lupa like kalau kalian suka, kalau nggak suka ya di dislike aja, nggak apa-apa. Dan subscribe channel ini kalau bisa, nyalakan loncengnya biar tahu kalau aku upload video baru. Plus makin semangat bikin kontennya. Sampai jumpa di next video dan sayonara bujang.